Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selaku khotib, saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada seluruh kaum muslimin untuk marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang wajib, dan meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang haram. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kita semua telah mafhum bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu-satunya tujuan. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jamaah Jumat yang berbahagia, tidak ada tujuan lain kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk menyembah atau untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu sendiri, kata Imam Malik, adalah ta'atullah wa hudu'ulahu wal tizamu masara'a minaddin. Ibadah itu adalah taat kepada Allah, tunduk kepadanya, dan melaksanakan setiap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Karena itu para ulama menjadikan atau mengklasifikasi ibadah itu menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhoh, yaitu ibadah yang langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, menyangkut sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, baca Quran dan seterusnya. Itu adalah ibadah mahdhoh. Di dalam ibadah mahdhoh itu tentunya ada yang di dalamnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada juga yang haram. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah ghairu mahdhoh ini adalah ibadah yang selain ibadah mahdhoh. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri, maka itu akan bisa bernilai ibadah. Kita bekerja, kita berbisnis, berdagang, menjadi seorang guru, menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, menjadi seorang mahasiswa, anak sekolah, ya, dan menjadi apapun, petani, tukang ojek, supir, dan lain sebagainya. Maka apabila dia melakukannya dengan syarat ibadah, maka insya Allah semua itu akan dinilai sebagai ibadah. Dan jamaah Jumat yang berbahagia, yang mesti kita bersama-sama menyadari dan selalu mengingat, ya, bahwasanya porsi ibadah ghairu mahdhoh itu jauh lebih besar daripada porsi ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh porsinya bisa kita hitung. Kita misalnya bisa menghitung dalam satu hari. Dalam satu hari kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat yang wajib itu cuma 5. Yakni kalau kita hitung 5 waktu itu, misalnya rata-rata hitunglah 10 menit kali 5 waktu, maka cuma 50 menit. Kita bulatkan 1 jam. Kita mungkin mengaji
dalam sehari one day one juice bisa setengah jam atau 1 jam saja. Berarti 2 jam dalam satu hari. Kemudian mungkin kita sholat sunnah. Katakan kita alokasikan waktunya itu misalnya 1 jam juga, ya, termasuk sholat tahajud di dalamnya. Maka berarti ada 3 jam. Ibadah mahdoh apalagi Pak yang kita lakukan setiap hari? Katakan kita tambah 1 jam lagi, jadi 4 jam. Sementara dalam satu hari waktu kita itu adalah 24 jam. Ibadah mahdoh kita itu cuma 4 jam. Kita tidur 8 jam, 4 ditambah 8, ya, 12. Berarti ibadah ghairu mahdoh yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada sekitar 12 jam Pak. Bayangkan tujuan hidup kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kita menganggap bahwa yang dimaksud ibadah itu cuma ibadah mahdoh. Cuma sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, baca Quran dan sebagainya. Itulah yang kita klaim sebagai ibadah mahdoh, yang kita klaim sebagai ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak di antara kita yang mengatakan atau mencukupkan ketika kita sudah melaksanakan rukun Islam yang 5 bahkan, ya, itu sudah cukup, bahkan sudah mengatakan sudah sempurna Islam kita kalau kita sudah berhaji. Padahal jamaah Jumat yang berbahagia, syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa ibadah mahdoh itu cuma 4 jam dalam satu hari dengan hitungan yang sangat maksimal tadi. Bagaimana dengan 12 jam waktu kita yang lain? Di dalam 12 jam itu kita misalnya menjadi seorang hakim, menjadi seorang jaksa, menjadi seorang tentara, mengajar, menjadi seorang dosen. Apakah kita ini telah menyadari bahwa semua aktivitas kita itu harusnya itu dinilai sebagai ibadah? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah menyadari atau memastikan bahwa aktivitas kita yang 12 jam itu yang ghairu mahdoh itu sudah menjadi aktivitas ibadah? Bagaimana cara memeriksanya? Bagaimana cara mengontrolnya? Maka kita memeriksa dengan dua hal. Jadi ada 2 syarat diterimanya ibadah Pak. Hanya ada 2, tetapi kedua-duanya ini harus dilaksanakan secara simultan, secara bersamaan. Syarat yang pertama agar ibadah itu atau aktivitas perbuatan itu dinilai sebagai ibadah itu adalah ketika niat kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman sholat yang harus ikhlas, bukan cuman puasa yang niatnya harus benar, tetapi ketika kita bekerja sekalipun, kita berdagang, berbisnis, mengajar, menjadi dosen, menjalankan tugas negara dan sebagainya, maka itu juga harus punya niat yang ikhlas, punya niat karena Allah, idrak silah billah. Jadi kita menyadari bahwa perbuatan kita ini karena Allah, lillah. Maka apabila kita telah memenuhi syarat yang pertama ini, insya Allah kita sudah punya niat bahwa apa yang akan kita lakukan ini adalah ibadah lillah, ya, maka sudah satu terpenuhi syaratnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu tata caranya harus benar, kaifiatnya itu harus benar, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena itu kita jamaah Jumat yang berbahagia wajib merujuk kepada Rasulullah di dalam setiap aktivitas kita, aktivitas perbuatan kita. Dan bukan, sekali lagi, bukan cuman sekedar ibadah mahdoh saja yang kita wajib ittiba kepada Rasul, yang wajib kita mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam semua aspeknya, termasuk ibadah ghairu mahdohnya juga kita wajib mengikuti Nabi, karena Nabi itu adalah suri toladan. Jadi kita ini wajib mengikuti Nabi di dalam sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana melihat saya sholat, itu kata Nabi. Tapi bukan cuman sholat yang harus diikuti, termasuk juga dalam puasanya, dalam zakatnya, hajinya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, termasuk juga bagaimana dalam persoalan bisnis, dalam persoalan politik, dalam persoalan pemerintahan, dalam persoalan hukum, dalam persoalan pendidikan. Semua itu juga harus kita merujuk kepada Nabi. Jangan sampai kita ini jamaah Jumat yang berbahagia, kita begitu getol kepada sunnah Nabi di dalam soal sholat, sehingga kita tidak toleran terhadap perbedaan, bahkan dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Sementara kita
Di dalam persoalan politik kita mengikuti sunnahnya Mas Syafli. Di dalam soal puasa kita beritibak kepada Rasulullah dengan itibak yang sangat benar. Tetapi di dalam soal ekonomi kita merujuk kepada siapa, Pak? Kita merujuk kepada sunnahnya Adam Smith. Di dalam soal hukum kita merujuk kepada sunnahnya Belanda yang ditinggalkan kepada kita. Di dalam soal pemerintahan kita juga tidak merujuk kepada Rasulullah SAW. Padahal semua sunnah itu harus kita ikuti. Kita harus adil terhadap sunnah. Jangan sampai kita begitu getol, begitu semangat di dalam soal ibadah mahdoh, Pak. Tetapi begitu dalam ibadah ghairu mahdoh kita tidak peduli. Bahkan kita cuek dengan sunnah-sunnah itu semua. Padahal jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita menjadi seorang guru, ketika kita menjadi seorang pengusaha, ketika kita menjadi seorang tentara, menjadi seorang jaksa, menjadi seorang hakim, itu semua adalah perbuatan. Yang perbuatan itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan cuma sholat, Pak, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma puasa. Sekali lagi itu cuma sebagian kecil daripada agama, ibadah mahdoh itu. Sementara bagian besar daripada ibadah mahdoh, daripada ibadah itu, yakni ibadah ghairu mahdoh, ya, itu jangan sampai kita lupakan sunnah-sunnah Nabi. Maka marilah kita jamaah Jumat yang berbahagia, jangan cuma sholat, puasa, zakat, haji saja yang kita pelajari. Itu semua wajib, tetapi tidak cukup. Yang wajib kita pelajari selain itu, ya, mari kita pelajari sunnah-sunnah Nabi dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam politik, dalam pemerintahan, dalam hukum, dalam pendidikan dan semua aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena sekali lagi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua aktivitas perbuatan kita, Pak, bahkan hati kita, prasangka kita, itu nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya ternyata aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi, sementara kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita yang sebagai seorang tentara, seorang polisi, seorang hakim, seorang penegak hukum, aparat dan sebagainya. Bagaimana kira-kira kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi? Justru kita melenceng dari sunnah Nabi. Justru kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah. Ini semua pelanggaran yang, ingat, di hari kiamat kita tidak akan lolos satu aktivitas pun dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Karena marilah kita jamaah Jumat yang berbahagia, kita belajar terhadap sunnah Nabi ini bukan cuma sebagian-sebagian, tetapi marilah kita juga mempelajari semua sunnah Nabi, termasuk ibadah yang bersifat ghairu mahdoh. Semua wajib dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan pemikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap yang kita lakukan senantiasa dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari azab neraka, dimasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadil hajat. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna jitinabah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afik alaina sabran wa tsabbit aqdamana fa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.